Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi sehat RSUD Majalaya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama kita di acara Bisa Bincang Sehat dan Asik bersama RSUD Majalaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Niko Yuandi sebagai moderator di acara Bisa kali ini. Dan saya senang sekali karena saya sudah bersama oleh narasumber kita, yaitu seorang dokter spesialis bedah di RSUD Majalaya, yaitu Dr. Ali Akbar, spesialis bedah, atau biasa dipanggil Dr. Abai ya dok ya. Ya. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya hadir. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dok ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus bedah ya dok ya, yaitu kasus yang mungkin paling sering terjadi di masyarakat dan bisa terjadi pada semua kalangan masyarakat, baik dari usia muda ya dok ya sampai tua, nggak peduli gender, perempuan atau laki-laki, yaitu luka bakar, benar dok ya? Betul, tentang luka bakar. Daripada penasaran bagaimana apa itu luka bakar dan bagaimana penanganannya, yuk kita langsung tanyakan aja kepada ahlinya. Jadi Dokter Abai, luka bakar itu apa ya dok ya? Ya, sebelumnya selamat siang teman-teman wargi sehat RSUD Majalaya. Di sini saya Dr. Ali, spesialis bedah dari RSUD Majalaya. Kita jelaskan dulu tentang luka bakar ya. Jadi luka bakar itu adalah suatu luka yang timbul akibat adanya proses pembakaran pada jaringan tubuh yang disebabkan oleh zat-zat atau suatu media yang bisa menimbulkan pemanasan atau pembakaran. Kalau untuk penyebabnya sebenarnya ada banyak ya. Ada beberapa yang bisa menjadi penyebab luka bakar. Bisa dari ledakan gas LPG, bisa dari api itu sendiri, atau bisa juga karena uap panas, bisa karena zat-zat kimiawi yang menimbulkan reaksi panas, seperti zat pencuci tekstil, zat pembersih korosi besi, seperti begitu-begitu. Atau ya masih banyak lah beberapa. Cuman yang paling sering memang karena ledakan gas, karena api langsung, atau karena uap yang paling banyak. Ya, berarti banyak ya penyebabnya dok ya, luka bakar ya dok ya. Ya. Bisa dari cairan panas, tadi dok ya, api, zat kimia dok ya. Tapi yang paling sering mungkin di masyarakat mah gas LPG, dok ya. Atau terkena benda-benda panas, knalpot kali gitu dok ya. Betul. Untuk derajatnya kayak gimana dok luka bakar? Kalau untuk derajat luka bakar itu ada bervariasi. Kalau dulu kita kenalnya derajat 1 sampai derajat 4. Kalau sekarang dikenalnya istilahnya menggunakan superficial hingga ke deep dermal burn injury. Sebenarnya mah sama aja. Intinya sih semakin dalam kerusakannya, hasilnya pasti pasiennya merasa baal, kebas, atau sampai juga tidak bisa menggerakkan. Jadi nggak bisa lagi organ tubuhnya digerakkan atau sampai jadi baal. Kalau masih ringan, biasanya pasiennya masih merasa nyeri. Kalau sudah mulai dalam, sudah mulai ada kehilangan yang tadi, sama mungkin sudah mulai ada gelembung air gitu. Atau kita di kedokteran sebutnya dengan bulan. Gitu. Berarti semakin dalam malah nggak ada rasanya dok ya? Betul, makanya jangan senang kalau sudah terkena luka bakar, ngerasa kok nggak ada sakit. Jangan terasa senang, berarti itu dalam sekali dan itu kerusakannya sangat dalam. Bukan kebal berarti dok ya? Bukan. Jadi ya, emang luka bakar ini termasuk luka yang derajat nyerinya paling hebat. Kadang di ruangan pun kalau pasien dirawat dengan luka bakar, dia sampai perlu obat-obatan nyeri yang bersifatnya narkotik karena nyerinya luar biasa. Tapi itu pun jarang sih. Biasanya kita melakukan pemberian sesuai derajat nyeri. Cuman kalau untuk luka bakar sendiri, terutama kayak luka bakar listrik, luka bakar kimiawi, itu sih setelah kita bersihkan pun kadang masih terasa panas, terasa nyeri gitu. Nah itu lumayan cukup dalam biasanya dan obat nyerinya harus hebat banget gitu. Dok ya. Untuk luka bakar sendiri dok, dari yang mungkin ringan sampai yang paling dalam, kira-kira kalau harus ke dokter atau cukup di rumah aja itu yang kayak gimana dok? Sebenarnya gini, kalau cuman terjadi kontak dengan sumber panas, itu kan yang paling ringan tuh sebenarnya yang kayak kontak-kontak ya. Karena kalau yang terkena api langsung atau terkena ledakan gas tuh biasanya minimal derajatnya sudah yang derajat 2, derajat 3 atau derajat yang sudah mulai ada gelembung-gelembung air. Nah, itu yang biasanya udah lumayan dalam. Kalau yang seperti itu segeralah ke dokter. Cuman kalau cuman tertempel dan panas merah, coba dibersihkan dulu dengan air mengalir di rumah. Jangan diberikan hal yang aneh-aneh. Diobservasi sekitar 3 jam, 3-4 jam. Kalau 3-4 jam ternyata jadi makin hebat nyerinya, terasa panasnya makin hebat, muncul gelembung-gelembung air atau bahkan sudah mulai baal, segeralah ke dokter untuk berobat. Dan
Berarti di air mengalir cukup dengan air bersih aja dok ya? Hanya cukup untuk di awal air bersih. Kan kalau dulu orang dulu suka pakai pasta gigi, suka dipakai apa hal-hal yang mendinginkan. Lebih baik tidak ya, karena itu dapat menimbulkan pintu masuk bakteri. Jadi lebih baik langsung dicuci dengan air yang mengalir langsung. Dan kunci berikutnya untuk luka bakar tuh biasanya pasiennya setelah terbakar dehidrasi kondisi pasiennya, dan itu bisa membuat pasien makin jelek lukanya. Jadi ketika sudah terbakar, lu cuci dengan air mengalir, banyak minum. Dan diperhatiin kalau ternyata pasien setelah luka bakar jadi sulit kencing juga, itu berarti masalah baru juga. Terutama di luka bakar listrik itu suka ada yang muncul setelah terbakar tuh pasiennya jadi sulit buang air kecil, atau mungkin buang air kecilnya jadi merah. Nah, itu jangan disangka luka bakarnya cuma di tempat yang terkena, bisa saja listriknya sudah menyebar kemana-mana. Sehingga kerusakannya sangat luas gitu. Makanya kalau ke dokter, saran saya hanya cukup yang tidak perlu ke dokter kalau yang luka bakarnya hanya kontak dan merah, dan itu menghilang dalam pemberian obat nyeri. Sisanya nggak usah dipikir panjang, segera datang saja ke fasilitas dokter terdekat. Gitu ya, dok ya. Berarti udah pengobatan atau penanganan pertama tadi Ya, sekali sudah. dok ya. Kalau untuk luka bakar sendiri dok, kira-kira bisa sembuh total nggak dok ya? Kayak gimana sembuh total, atau ada meninggalkan gejala yang lain gitu? Nah, salah satu yang paling ditakutkan dari luka bakar tuh gejala sisanya. Ada banyak. Yang paling ringan sih cuman kerusakan jaringan yang tidak menyebabkan gangguan gerak. Nah, yang jadi masalah tuh kalau kan ada yang kadang sudah terbakar daerah tangan, terus tangannya nggak bisa digerakkan. Itu disebutnya kontraktur. Nah, itu tuh salah satu yang paling sulit dikerjakan, karena setelahnya pasiennya harus menjalani operasi beberapa kali, harus menjalani rehabilitasi beberapa kali untuk mengembalikan fungsi. Jadi yang paling diperhatikan tuh nanti setelahnya tuh lukanya tuh akan menimbulkan gangguan fungsi atau tidak. Itu yang harus kita diobservasi ke depannya gitu. Kontraktor tuh kayak kulitnya jadi kaku, Ya, gitu ya, jadi kenceng gitu dok ya. Dan hati-hati ketika sudah terjadi ada kerusakan dari luka bakar, terus tiba-tiba, dok saya dulunya luka bakar nih, tapi 5 tahun berikutnya kok jadi ada kayak nanah-nanah, jadi ada luka bermerah. Itu bisa juga dicurigai menjadi suatu kanker kulit, karena salah satu penyebab dari kanker kulit juga ada riwayat terpajan luka bakar sebelumnya. Jadi kalau sudah mulai seperti itu, segera berobat ke dokter bedah, biar kita tentukan apakah ini memang suatu kanker kulit akibat pajanan luka bakar atau tidak. Jadi kadang dulu orang mikirnya kan cuma kebakar dok, kok bisa jadi kanker. Memang agak jauh secara perjalanan penyakit, tapi memang salah satu pencetus kanker kulit adanya salah satunya luka bakar. Luka bakar, faktor risiko seperti itu dok ya. Nah, begitu wargi sehat RSUD Majalaya. Nah, kita mah dari 3 hari yang lalu sudah membuka sesi pertanyaan dok. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh dibacain dok? Boleh Mbak? Ya. Pertanyaan yang pertama, dok mau bertanya, saya pernah tersiram air panas di termos waktu nyeduh kopi, terus saya pakai air mengalir, tapi rasa panas dan merah, terus ada sampai muncul gelembung. Apa betul penanganan seperti itu dok? Terus sampai harus diapain supaya gelembungnya tidak muncul? Oke. Ya, sebagaimana yang tadi udah saya jelaskan ya. Berarti kan kalau sudah mulai ada gelembung tuh dia sudah masuk derajat 2. Jadi dia masuknya ke mid dermal burn injury. Hal-hal begitu tuh berarti sudah tidak lagi tempatnya dikerjakan oleh diri sendiri. Kalau dengan air mengalirnya apakah sudah benar? Sudah. Asalkan setelah terjadi luka bakar kita langsung bersihkan dengan air mengalir yang bersih. Kalau terasa nyeri, segera datang ke dokter. Biasanya sih kalau datang ke RSUD pun akan saya rawatkan dulu kita untuk perawatan luka dan pencegahan kerusakan lebih lanjut. Karena yang ditakutin tuh ya itu tadi sisa-sisa luka bakarnya atau gejala tambahan seperti dehidrasi, gangguan ginjal, gangguan di air kencing seperti itu. Jadi kalau sudah ada tanda gelembung, biasanya sih segera datang ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit juga gelembungnya kita pecahkan, tapi udah itu kita rawat luka sesuai standar. Kadang saya juga akan mengajarkan cara membersihkan luka, tapi lebih baik untuk pertamanya oleh fasilitas kesehatan, sambil pasien yang melihat bagaimana cara membersihkannya. Nanti dia tinggal melanjutkan di rumah, karena tidak mungkin dirawat sehingga panjang ya. Nanti pasiennya makin banyak penyakitnya karena perawatan terlalu lama. Jadi kita juga efektif aja kalau pasien dirasa sudah bisa merawat luka sendiri, itu pasti pulang kok. Ya, terus ada pertanyaan kedua dok. Bu, saya dengan dengan Imas mau tanya, kalau masak suka kecipratan minyak panas, bagaimana cara menanganinya? Karena sudah kecipratan biasa itu timbul hitam-hitam. Terima kasih. Kalau hitam sebenarnya itu gejala paling ringan ya, gejala sisa paling ringan. Jadi itu cuman adanya kerusakan dari kulit yang minimal menurut saya. Memang kulitnya jadi tidak bagus lagi ya secara estetik, menjadi warna kehitaman.
Kalau menurut saya sih untuk yang sisa warna kehitaman itu nanti bisa diobrolkan dengan bagian kulit untuk perawatan luka berikutnya. Tapi untuk tahap awal tetap cuci dengan air mengalir, perhatikan ada kerusakan lebih lanjut. Kalau ada kerusakan lebih lanjut, datang dulu ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter bedah terdekat. Setelah selesai nanti kan paling nanti sisa hitam. Nah, untuk sisa hitam itu bisa dirawat secara estetika. Jadi itu nanti bisa ke dokter kulit, ke dokter kecantikan, atau ke dokter bedah atau dokter bedah plastik juga bisa nanganin. Cuman untuk hitam seperti itu kan jatuhnya estetik ya. Jadi untuk estetik mungkin dengan BPJS juga nggak bisa. Dan itu sebenarnya tidak mengganggu secara fungsi, cuman hanya mengganggu secara kosmetik sama percaya diri paling ya. Percaya dirinya jadi terganggu. Terus ketiga dok, tapi sebenarnya tadi udah dijawab kayak dok. Ini apakah penanganan luka bakar dengan odol itu sudah benar dok? Terus apakah kalau tidak benar harus pakai salep khusus? Tadi udah dijawab ya, dengan cukup dengan air mengalir. Cuman memang jadi saya tekankan lagi ya, kalau orang zaman dulu tuh selalu dibersihkan dengan odol, dibersihkan dengan minyak, dibersihkan dengan param. Saya udah banyak lah menerima beberapa, hasilnya malah jadi lukanya jadi infeksi. Memang kalau dengan odol efeknya tuh dingin ya ke pasiennya. Cuman kan apa sih kandungan pasta gigi yang dapat membantu membersihkan? Tidak ada sebenarnya. Jadi kalau yang dicari kan sebenarnya kandungan salep yang mengandung asam hyaluronat. Nah itu tuh isi dari banyak salep yang beredar di pasaran itu sebenarnya bisa dibeli secara langsung, cuman cara penggunaannya kan belum tahu, cara membersihkannya belum tahu. Luka bakar tuh memang agak rumit cara ngobatinnya karena kan ada lapisan-lapisan kulit yang harus kita obatin selapis demi lapis gitu. Makanya kalau untuk kasus-kasus begini, kalau memang sudah ada kerusakan, lebih baik segera ke rumah sakit gitu. Nanti kan pasti kita berikan salep yang sesuai dan pengobatan yang sesuai gitu. Terus terakhir dok, apakah betul jika konsumsi makanan tertentu seperti yang amis, hanyir itu membuat luka bakar sulit sembuh? Oke, saya garis bawahin ya. Ini juga termasuk buat semua kasus-kasus di bedah, terutama yang sudah mengalami pembedahan. Prinsip penyembuhan luka tuh kan sebenarnya ada 3. Luka tuh akan sembuh kalau kondisi 3 ini tercapai. 1, lukanya bersih. 2, lukanya lembab. Yang ketiga, kalau luka tersebut sudah diberikan nutrisi yang baik. Nah, kalau bersih dan lembab kan cukup dengan dibersihkan dengan air mengalir, diberikan salep dan sebagainya. Nah, untuk nutrisi ini yang kita perlukan adalah protein. Utamanya protein. Jadi kandungan gizi yang paling penting pada penyembuhan luka, mau itu luka bakar atau luka-luka yang lainnya, yang penting protein. Sekarang yang disebut makanan amis tuh yang sering ya, kalau saya hadapin di Majalaya juga, pasien tuh nggak diizinkan makan ikan, nggak diizinkan makan ayam, nggak diizinkan makan daging. Sementara yang disebutkan tadi sumber protein. Yang ada bukan lukanya makin baik karena nggak dimakan, makin jelek yang ada. Jadi harusnya yang dalam prinsipnya jangan melihat amis tidak amis, yang di prinsipnya, karena kalau pemahaman orang zaman dulu ya, orang tua saya juga, kalau luka dikasih yang amis-amis suka gatal. Nah itu tuh mitos ya. Mungkin gatalnya bukan karena lukanya, tapi mungkin karena alergi terhadap makanan tersebut. Jadi kalau buat luka, tetap prinsipnya protein harus masuk. Apa sih yang disarankan? Yang paling mudah, protein yang paling gampang tuh sesuai anjuran pemerintah tuh telur. Nah, untuk telur sendiri berapa sih kandungannya? Kalau buat orang dewasa standarnya 4-6 butir per hari. Jadi jangan ngerasa, kok saya disuruh makan telur nanti jadi gondong, jadi gatal, jadi cindil, apalah gitu ya. Orang Sunda ya turusen. Nah, itu sebenarnya salah ya wargi saya Majalaya. Jadi di pemberian telur tuh tujuannya agar lukanya cepat mengering. Dan kalau wargi saya Majalaya tahu, obat-obat yang dijual sebagai suplemen di luar juga targetnya ningkatinnya apa? Protein. Yang mereka berikan apa rata-rata ekstrak ikan. Jadi jangan salah bahwa sebenarnya pemberian protein seperti ikan, ayam, sama telur itu sangat penting. Cuman untuk beberapa catatan, kalau saya pribadi tidak pernah. Jadi kalau telur itu sebenarnya cukup putihnya aja. Cuman kalau menurut saya itu kagak sulit dan banyaknya pasien nggak mau makan. Jadi kalau buat telur makan aja lah satu utuh. Yang penting mungkin jumlahnya diperhatikan. Terus kalau ayam, perhatiin ada bagian ayam yang tingginya protein, ada yang lemak. Kayak paha tuh lemak bukan protein. Jadi kalau bisa makan ayam, hindarin paha, banyakinnya dada. Kalau dada kan memang protein isinya. Jadi lebih baik seperti itu. Memang dada itu nggak ada rasa dibanding paha ya. Kita juga lebih senang makan paha. Cuman itu untuk penyembuhan luka mah dada yang diambil. Kalau ikan yang diambil yang paling bagus sih sebenarnya ikan makarel sama ikan gembus. Gabus.
ikan kembung. Itu yang paling bagus. Cuman rata-rata pasien nggak mau karena baunya, rasanya yang kurang pas, hanyir. Jadi untuk ikan sih ya, selama itu ikan saran saya makan aja. Jadi ada pengaruhnya nggak makanan jadi jelek luka? Malah kalau tidak dimakan makanan tersebut, lukanya kurang baik. Gitu. Seperti itu. Karena sebenarnya, nah harus kalau luka bakar selain nutrisi protein yang diperlukan lagi tuh zinc sama vitamin C. Jadi ada jurnal yang menyebutkan dengan pemberian vitamin C dalam dosis tertentu dan zinc dalam dosis tertentu itu membantu penyembuhan luka bakar lebih cepat. Jadi kalau untuk luka bakar selain memperhatikan protein, suplemen zinc dan vitamin C juga membantu untuk menyembuhkan luka gitu. Berarti itu mitos ya. Iya, mitos yang kayaknya sampai sekarang tetap ada dok. Ada, setiap saya di poli juga pasiennya udah saya bilang suruh makan itu susah. Padahal sebenarnya jangan lupa ya kunci penyembuhan luka tuh protein nomor satu. Ya, keren sekali dok ya pembahasan kita kali ini. Begitu wargi sehat RSUD Majalaya, semoga membantu. Terima kasih kepada Dr. Abai atas waktunya yang lagi sibuk banget sekarang mungkin. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada tim PKRS yang sudah menyempatkan waktu membuat acara ini. Dan lebih dan kurang, saya sebagai moderator minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.